Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 0,85% ke angka 8.025. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang berhasil lolos dari gugatan pilot dan hari ini naik tinggi. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang hari ini juga kembali rebound, naik lumayan tinggi setelah direkturnya mulai masuk kembali akumulasi di sekitar daerah support. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham XL yang hari ini masih lanjut naik 4% lebih ke harga 2.760. Bisa kita lihat di grafik cara pergerakan XL saat ini kembali bisa bertahan dan rebound dari support sekitar 2600 dan garis EMA 50. Bisa kita perhatikan sebelumnya XL sempat naik tinggi mengetes 3000. Setelah mengetes ternyata XL gagal break. Setelah itu mulai melemah, mulai membentuk lower low. Tapi pada saat mengetes garis EMA 50 sekitar 2630 sampai 2600, XL masih bisa bertahan dan rebound. Jadi untuk teman-teman sudah punya di sekitar 2600 dan garis EMA 50, menurut saya saat ini masih bisa coba di hold. Candle 2 hari terakhir lumayan solid. Saat ini saya lihat masih ada potensi untuk menuju target sekitar 2800 sampai 2850. Karena memang untuk minggu ini XL masuk watchlist kami berantem member untuk saham yang ada di support EMA 50 150. Dan untuk MBMA juga nanti saya akan coba update karena cara pergerakan saat ini juga masih bergerak naik. Jadi pada saat mengatasi garis EMA 50 ini terpantau belum terkonfirmasi break sehingga kami masukkan ke watchlist untuk coba dipantau. Dan ternyata direkturnya XL juga mulai akumulasi di saat harga turun. Ya, jika kita baca sekilas di sini, akumulasi ini dilakukan tanggal 10 sampai tanggal 12 September di sekitar harga 2.590 sampai 2.620. Jadi masih di sekitar zona support ini untuk target entry-nya. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 4% lebih ini asing terpantau masih terus keluar. Tapi di broker summary terpantau ini masih ada sedikit akumulasi. Sehingga saya lihat XL masih berpotensi untuk mengetes zona resisten ini, tapi ingat ini merupakan target untuk take profit untuk teman-teman sudah dapat sekitar garis EMA 50 sampai 2600. Apabila mencoba break ternyata gagal, tetap secara pergerakan masih ada potensi untuk kembali melemah ke 2700 sampai garis EMA 50. Jadi bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak tembus atau swing take profit apabila gagal break 2800. Setelah itu tunggu kembali di garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Sekarang kita lihat MBMA. MBMA secara teknikal saat ini juga sudah mulai membaik. Sebelumnya juga kami pantau karena cara pergerakan pada saat kenaikan tinggi hari Jumat ini menarik karena berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Tapi dalam beberapa hari terakhir ini MBMA ternyata gagal melewati 480. Sebenarnya ini masih mencoba untuk break 480. Jadi belum sempat menyentuh resisten di harga 500. Jadi pada perdagangan tanggal 15 September sempat mendekati 500 di sekitar 494. Setelah itu MBMA mulai melemah kembali. Tapi cara pergerakan MBMA saat ini sudah oke, sudah mulai bergerak trend. Dan jika kita perhatikan MBMA pada kenaikan hari ini, asing terpantau juga masih terus keluar. Kenaikan 1% lebih ini terpantau masih ada akumulasi. Sehingga MBMA saya lihat masih ada potensi untuk kembali mencoba break 480 dan naik menuju target di harga 500 yang sampai saat ini masih berupa resisten psikologis. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry pun masih bisa coba dipantau. Bisa buy on breakout apabila berhasil break 480. Dan jika teman-teman masih gagal break pun, masih bisa coba tunggu di sekitar 450 sampai garis EMA 150 di 436 untuk target entry di sekitar daerah support ini. Sekarang saya akan coba analisa atau update saham Arto. Arto sempat melemah karena gagal naik mengetes 2400. Ini juga sama bisa kita lihat garis EMA 50 150 masih berupa support kuat. Apalagi ada support psikologis di 2000. Jadi Arto sempat mengetes 2000, masih bisa bertahan dari rebound. Saatnya kembali naik mengetes resisten 2300. Jadi memang 2300 ini juga secara candle ini belum terkonfirmasi break walaupun sempat menyentuh 2400. Tapi secara tren Arto juga masih oke, masih bergerak tren untuk tren jangka menengah. Tapi untuk tren jangka pendek memang Arto saat mulai sideways karena tertahan di resisten 2300. Dan bisa kita lihat di broker summary, asing terpantau satu minggu ini masih masuk. Dan di sini bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini juga terpantau ada akumulasi. Jadi untuk Arto, apabila teman-teman saat itu sudah hold, misalnya masih sangat layak untuk coba di hold, masih ada potensi untuk mencoba break 2300 menuju 2400. Apalagi saat ini ada sentimen suku bunga
kembali turun sehingga saham-saham perbankan masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi teman-teman bisa jadikan 2.200 untuk trail stop, atau untuk teman-teman mungkin dapat di bawah 2.000 bisa jadikan 2.000 untuk trail stopnya. Sedangkan untuk target lebih jauh saat ini yang terdekat di 2.400 sampai target lebih jauh di 2.500. Sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham EMTK yang 2 hari terakhir terpantau memang mulai melemah dan malah turun bawah harga 1.200. Dan jika kita perhatikan saat ini EMTK malah mendekati zona supportnya di 1.000 sama 1.050. Dan cara pergerakan mulai ada tanda-tanda patah tren untuk uptrendnya. Jadi setelah tembus 1.200 memang ada potensi mulai patah tren untuk uptrendnya. Tapi untuk tren jangka menengah masih oke selama masih kuat di atas zona di 1.000 sampai 1.050 ini. Kan minimal masih akan sideways untuk tren jangka pendeknya. Dan jika kita perhatikan di perdagangan hari ini menarik walaupun turun 2%, asing kembali masuk. Kemarin turun dalam, asing keluar dengan jumlah besar. Hari ini asing mulai akumulasi. Di broker saham juga terpantau walaupun turun 2%, ini terpantau ada akumulasi. Sehingga untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat entry saham MTK masih bisa coba dipantau. Lebih oke memang apabila MTK masih lanjut turun untuk kita tunggu di zona ini. Tapi karena sudah mulai ada akumulasi, candle hari ini juga mulai ada perlawanan, masih ada potensi 1 minggu ini atau 2 hari terakhir ini MTK untuk kembali mencoba bangkit mengetes kembali 1.200. Jadi untuk yang baru coba mau entry, coba wait and see ke target terdekat itu di 1.100. Jika terpantau besok kembali mengetes 1.100 bisa bertahan dan mulai bangkit, saya masih menarik untuk coba entry dengan target swing terdekat di 1.200. Tapi jika terpantau masih lanjut turun pun saya lebih oke lagi, karena kita bisa coba tunggu di harga 1.000 sampai garis EMA 50 di 990. Jadi wait and see dulu saat ini, lihat apakah MTK minggu ini bisa bertahan dari rebound dari 1.100. Jika masih lanjut turun, maka kita tunggu di harga lebih bawah. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.